Assalamualaikum, selamat datang di channel Devana Geologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang geologi fisik. Kita akan mulai pembahasannya dari pengenalan tentang bumi. Semoga channel ini dapat membantu Anda untuk lebih mengenal tentang bumi. Yuk kita lanjut. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya endogen dan eksogen. Video kali ini akan membahas tentang istilah-istilah yang akan sering kita temui dalam teori tektonik lempeng. Kita akan memulainya dari kerak benua, kerak samudera, dan bidang moho. Kerak benua atau continental crust terdiri dari dominasi batuan granitik atau felsik. Umumnya, umur litosfer dari benua adalah 1 hingga 2,5 miliar tahun. Kerak samudera atau oceanic crust terdiri dari batuan dokumefik seperti basalt dan gabbro. Umumnya, umur dari kerak samudera tidak lebih tua dari 230 juta tahun. Bidang moho ditafsirkan sebagai pertemuan atau interface antara batuan kerak yang bersifat mefik dengan batuan mantel yang bersifat ultramefik. Batas lempeng aktif. Batas divergen adalah batas dua litosfer samudera bergerak terpisah dan litosfer samudera baru dibentuk oleh magma. Batas konvergen adalah batas litosfer dikonsumsi di bawah mantel, terjadi pada zona subduksi atau zona penunjaman. Batas transform atau strike slip adalah batas lempeng saling bergerak menyamping di sepanjang transcurrent fault. Selanjutnya, batas benua atau continental margin. Batas benua didefinisikan sebagai zona panjang dan sempit di mana litosfer samudera bertemu dengan litosfer benua. Batas benua atau continental margin terbagi menjadi batas aktif dan juga batas pasif. Batas aktif atau active continental margin adalah batas yang berasosiasi dengan batas lempeng yang menunjukkan adanya keaktifan tektonik di masa sekarang, yaitu ketika lempeng samudera menyusup di bawah lempeng benua. Batas pasif atau passive continental margin adalah batas di mana garis pertemuan antara litosfer benua dan litosfer samudera terletak pada satu lempeng litosfer, yaitu kondisi di mana ketika lempeng samudera mendorong lempeng benua tanpa disertai oleh kegiatan subduksi. Dalam batas pasif, kita akan menemui istilah tentang pull apart basin, yaitu pemecahan kerak benua dan pertumbuhan kerak samudera baru di tengahnya, dipicu oleh proses extension atau tarikan yang dialami oleh kerak benua. Jenis hubungan tektonik. Pertama, tektonik konvergen atau pertemuan lempeng, berkaitan dengan aktivitas vulkanik pada zona subduksi, yaitu zona di mana lempeng satu masuk ke dalam lempeng yang lainnya, terbagi menjadi iron arc dan juga volcanic arc. Busur kepulauan atau iron arc adalah busur hasil penunjaman lempeng samudera ke bawah lempeng samudera lain, dipisahkan dari benua oleh cekungan laut yang sempit, yang dinamakan back-arc basin. Cekungan tersebut dicirikan dengan kedalaman yang besar dengan dasar kerak samudera. Secara geometri, busur kepulauan biasanya berbentuk melengkung. Busur gunung api atau volcanic arc merupakan busur hasil penunjaman lempeng samudera ke bawah lempeng benua, terbentuk sepanjang batas benua pasif yang akhirnya menjadi busur vulkanik. Palung yang menandai tempat subduksi terletak dekat dengan pantai dan zona paparan yang sempit.
Jenis lokasi subduksi. Tipe A terbentuk sepanjang batas benua pasif yang akhirnya menjadi busur vulkanik benua atau Continental Volcanic Arc. Tipe B terbentuk di samudra yang jauh dari benua dan berevolusi menjadi busur vulkanik samudra atau Oceanic Volcanic Arc atau busur kepulauan Island Arc. Istilah pada zona subduksi. Magma arc atau busur magma dapat diaplikasikan pada Island Arc dan juga Volcanic Arc, yaitu ketika magma hasil dari lelehan batuan tidak naik hingga ke permukaan. Far Arc Basin merupakan cekungan yang berada pada bagian depan busur vulkanik, dicirikan dengan laut sempit dan panjang sebagai tempat berakumulasinya sedimen dari busur vulkanik. Big Arc Basin adalah daerah yang terletak antara busur kepulauan vulkanik tipe B dengan batas benua dan didasari kerak samudra. Volcanic Arc adalah rangkaian pegunungan dengan sumbu sempit. Palung atau trench merupakan kelompok lain dari landform dasar samudra, berasosiasi dengan zona penunjaman di mana lempeng menunjam ke asthenosfer. Prisma akresi merupakan akumulasi sedimen di dasar palung yang dinamakan dengan trench wedge, berupa endapan turbidit dan sedimen pelagik yang mengalami deformasi akibat dari pengaruh kompresi. Kolisi atau collision adalah pertemuan dari lempeng benua dengan lempeng benua yang menghasilkan pegunungan lipatan. Abduksi adalah kondisi di mana lempeng samudra naik di atas lempeng samudra satunya. Hal ini dikarenakan perbedaan densitas di antara kedua lempeng tersebut. Biasanya, lempeng samudra yang lebih muda akan naik di atas lempeng samudra yang lebih tua. Hasil dari kegiatan ini adalah terangkatnya kompleks opioid. Nah, itulah istilah-istilah dalam batas aktif atau aktif continental margin. Kalau kepulauan Indonesia, menurut kalian termasuk dalam sistem yang mana? Silahkan tulis jawaban kalian pada kolom komentar. Video selanjutnya, kita akan membahas istilah dalam batas pasif atau pasif continental margin dan istilah hotspot. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih.